Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan berkat yang boleh kami rasakan hari ini. Ajari kami ya Tuhan, melalui firman-Mu yang hendak kami dengar, agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Daniel pasalnya yang ke-9 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, doa adalah salah satu cara kita untuk mengenal kehendak Allah dalam hidup kita, serta berkomunikasi membangun hubungan pribadi dengan Allah. Sebab itu, bagaimana kita berdoa datang kepada Allah harus dengan kesungguhan hati dan percaya, serta berpegang teguh pada firman Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, doa Daniel dalam teks renungan kita hari ini adalah setelah sebuah perenungannya atas nubuatan Nabi Yeremia, di mana peringatan Nabi Yeremia kepada orang Israel tentang hukuman Allah yang hendak menimpa mereka, yaitu selama 70 tahun dalam pembuangan Babel. Tetapi bangsa Israel lebih percaya terhadap nabi-nabi palsu yang mengatakan hukuman tidak sampai 70 tahun, tetapi hanya 2 tahun. Dan bangsa Israel tidak mendengar Nabi Yeremia dan tetap pada kejahatan mereka. Sehingga akibatnya adalah mereka terbuang selama 70 tahun di Babel. Dan nubuatan Nabi Yeremia terjadi. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam teks renungan kita hari ini, Daniel datang ke hadapan Allah. Dia berdoa memohon ampun kepada Allah atas dosanya dan dosa bangsanya. Ia juga berdoa agar Allah bertindak memulihkan Israel berdasarkan kasih dan belas kasihan Allah. Dan Allah mendengar permohonan doa Daniel. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin situasi yang sama juga terjadi melanda kehidupan kita. Penderitaan datang silih berganti, sehingga terkadang iman dan pengharapan kita goyah. Untuk itulah, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan, maka datanglah kepada Allah, berdoa dan memohon penyertaan serta pertolongan Allah. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Justru dalam kondisi sesulit apapun, kita harus terus dan terus datang mencari Allah, sama seperti yang dialami dan dilakukan oleh Daniel. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu semua sebagai bagian dari proses pendewasaan iman, juga agar kita mengoreksi diri kita. Apakah hidup dalam kesetiaan dan taat kepada Allah, atau sudah jauh dari kehendak Allah? Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, dan Dia tetap menyertai kita senantiasa dan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tetap taat dan setia, serta berpengharapan hanya padamu. Sesulit apapun kehidupan yang kami alami, seberat apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.